Kena rosakin pamausian kitab Adabul Alim wal Muta'allim bi hadrati Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ay ya'rifa lahu haqqahu. Jadi nomor 5 dari kelak sebelumnya tentang katinaba adabul muta'allim ma'a syaikhihi, ketika seorang murid bersama dengan gurunya. Adab yang kelima untuk Hadratus Syekh Hashim Asy'ari memberikan penegasan, penjelasan ayya'rifa lahu haqqahu. Jadi seorang murid itu harus paham, harus ngerti haqqahu, haknya gurunya. Jadi bahasa i'tiraf itu ya memahami dalam artian ya mengerti, tahu, jandeng maturani ko oning, paham, tahu napa haknya. Hak itu sesuatu yang didapat, kalau kewajiban itu sesuatu yang diperbuat. Jadi ayya'rifa lahu haqqahu. Jadi seorang murid, al-murid tentang fadilah, tentang keutamaan. Karena setiap guru itu mempunyai keutamaan, mempunyai fadilah tersendiri. Jelas tidak sama di mana-mana tempat itu khosois atau keutamaan yang dimiliki oleh al-alim, oleh seorang guru, oleh seorang yang berilmu tentu tidak sama. Jadi seorang murid itu apa? Wa ayyad'u lahu muddata hayati, selalu mendoakan gurunya. Jadi feedback atau yang namanya bolak-balik, murid itu tidak pernah melupakan, tidak pernah lupa untuk mendoakan gurunya muddata hayatihi, selama hidupnya, wa ba'da mamatihi, dan setelah wafatnya. Inilah yang kadang-kadang, sekali lagi saya sering menyampaikan dari kemarin itu, kadang-kadang al-murid ini ketika sudah keluar dari alma maternya, ketika sudah keluar dari pondoknya, ketika sudah keluar dari pesantrennya, lupa dengan di mana dulu dia belajar, di mana dulu dia dibesarkan, di mana dulu dia itu diajarkan ilmu. Bahkan kiainya yang sudah wafat lupa, tidak didoakan. Padahal menurut Hadratus Syekh ini jelas wa ba'da mamatihi. Kadang-kadang kuburannya itu setahun sekali saja itu tidak pernah didatangi oleh si al-murid ini. Padahal di sini ini adabul alim muta'allim ya jelas itu wa ba'da mamatihi. Ini penegasan adabul alim wal muta'allim bagi kita semua. Ya, bagi saya, bagi semuanya yang ada di sini ini. Yang boyo itu kiainya itu difatihai, didatangi. Kenapa? Karena dulu yang mengajarkan ilmu, yang memberikan ilmu. Lah ketika sudah merasa pintar, nah ini yang namanya su'ul adab. Kita ini tidak boleh melupakan jasa-jasa. Persoalan ada yang tidak mau, ya tidak apa-apa, itu ya masing-masing gitu. Itu pula sudah lepas kewajiban pula ini hanya menyampaikan bahwa kita ini harus selalu sambung sanad. Siapa dulu guru-guru kita? Siapa dulu orang yang telah memberikan kita adabiyah, mendidik, mengajarkan, memberikan ilmu? Tidak baik guru yang di luar, silahkan cari guru sebanyak-banyaknya, tapi guru tulangnya ini jangan sampai dilupakan sehingga mengurangi terhadap keberkahan ilmu. Nah ini di dalam Ta'limul Muta'allim Az-Zarnuji juga sudah menjelaskan apa menjaga zuriyahnya. Bahasa zuriyahnya kalau di Ta'limul Muta'allim Az-Zarnuji lebih jelas, sampai ke kucing-kucingnya itu. Coba dibaca itu ta'lim itu. Sampai ke kucing-kucingnya itu, kalau kiai-kiai zaman dulu itu takut. Kenapa? Saking ta'zimnya santri dulu sampai ke kucing-kucingnya, ke peliharaan kiainya. Jadi ada guru yang memang disodakoi oleh muridnya. Tapi kalau saya selalu menegaskan, saya paling anti tidak mau minta. Ya persoalan misalnya ada yang ngasih walaupun segunung saya ambil. Tapi saya anti untuk minta-minta, walaupun ke santri sendiri.
Jadi itu kalau saya, dan itu prinsip dan negara. Persoalan misalkan pada saparengi, maka segunung kalah. Artinya apa? Yang concern itu adalah muridnya, bukan gurunya yang minta. Dan ini lagi wasadaqata anhu. Ini guna hadratus syekh. Saya hanya menyampaikan saja. Ini yang sekali lagi selalu kita harus bangun, perkuat sambung sanad ilmu. Inilah kenapa saya selalu menjelaskan, kenapa saya membaca Adabul Alim wal Muta'allimnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ini, karena betapa penting kita ini fi ayyikana, di mana saja ini adab ini harus dipakai. Karena sebelumnya juga sudah dijelaskan apa al-adab fauqal ilmi, adab ini adalah di atas ilmu. Kalau ilmu tanpa adab, maka tidak ada manfaat, tidak ada kemaslahatan yang bisa dirasakan oleh dirinya, oleh keluarganya, oleh lingkungannya, oleh orang lain.